Korbannya anak, ada 4. Mana anaknya masih kecil-kecil banget, ada yang masih pakai popok. Sebenarnya kalau KDRT itu ya, menurut saya berpotensi ada di setiap rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya dilakukan oleh seorang bapak atau suami, tapi juga ibu juga bisa melakukan kekerasan. Dari teman-teman aku tuh emang banyak yang broken home. Walaupun sekarang udah kuliah gitu ya, mereka tuh kadang masih ada rasa apa ya, bukan nyesel ya, lebih ke sakit hati gitu loh. Jangan gampang melampiaskan emosi atau marah-marah atau kecewa yang berlebihan, karena diri kita sendiri pun juga punya kekurangan gitu. KDRT ini kan kasus yang tidak banyak terjadi secara terbuka, artinya banyak yang ditutup-tutupi gitu. Nah, karena hal itu jadi takut untuk nikah gitu loh. Atau enggak kayak kalau mau nikah bener-bener picky banget nyari pasangannya kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi dia udah ada ketakutan sama laki-laki gitu loh, kayak nanti dia sama aja sama kayak bapak aku kayak gitu, nggak mau. Nah, makanya kemampuan untuk mendeteksi problem itu penting. Dan tadi itu ada orang yang diajak bicara, ya yang paling gratis, paling mudah itu kita itu curhatnya ke Allah. Yes. Ya, ibu sendiri merasakan ya, misalnya kalau ibu sedang sedih, ibu merasa nggak bisa berbuat apa-apa gitu, atau nggak bisa menyelesaikan masalah itu, ya nangis aja, curhat aja gitu sama Allah gitu. Ya udah, habis gitu kan hati terus tenang ya. Terus nanti itu akan ada solusi di kemudian hari yang kita gitu akan ditunjuk. Simpulannya, kalau mau berumah tangga jangan cuma modal cinta doang. Iya betul. Semuanya harus disiapin. Karena resiko berumah tangga kan gede banget gitu. Hidup ini perjuangan, termasuk berjuang untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Itu perjuangan kan? Iya. Setelah berumah tangga itu harus punya teman, makanya harus banyak silaturahmi. Cari teman-teman yang baik. Sekarang lagi rame masalah itu ya, kasus pembunuhan anak-anak, ada 4 orang itu ya. Tahu itu yang awalnya ketahuan gara-gara tetangganya ngelapor ada bau busuk. Ternyata pas dicek ada mayat. Korbannya anak, ada 4. Mana anaknya masih kecil-kecil banget, ada yang masih pakai popok. Kok bisa kayak gitu gitu? Kenapa gitu bisa sampai setega itu bapak? Dan kabarnya juga sebelumnya istrinya yang mendapatkan KDRT dari suaminya itu. Ya ceritanya sih, suaminya itu memang pengangguran udah beberapa lama gitu. Terus kemudian karena istrinya kerja dan suaminya mencurigai istrinya selingkuh gitu, akhirnya kecewa, mungkin marah, jadinya sepertinya anaknya juga jadi pelampiasan gitu. Dan sebelum-sebelumnya kan juga ada kasus-kasus seperti itu gitu. Banyak. Memprihatinkan gitu. Kira-kira pemicu utama dari kekerasan dalam rumah tangga itu apa? Katanya ini pengangguran suaminya, apakah mosok sih cuma gara-gara nganggur gitu terus tega membunuh anak-anaknya gitu? Kalau buat laki-laki itu, kalau posisinya itu
menganggur, artinya tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarganya, itu membuat dirinya itu seperti tidak percaya diri, marah kepada dirinya sendiri, kecewa gitu. Dan itu kalau tersulut emosi sedikit dari orang lain atau mungkin dari istrinya, itu ya itu bisa membuat emosinya itu meledak gitu. Iya, berarti kan kalau kayak gitu ya bisa disimpulin kalau si suaminya ini nggak punya kecerdasan emosional. Jadi regulasi emosinya itu nggak terlatih. Jadi kayak kalau ada suatu hal yang nge-trigger langsung emosi, entah itu ngelampiasinnya ngomong kasar atau bisa sampai kekerasan fisik. Dan itu kan nggak mungkin dia ngelakuinnya cuman setelah menikah. Iya, mungkin ada semacam bibit ya. Dan bibit itu kan bisa tertanam pada dirinya itu, bisa juga mencontoh gitu. Kalau dia seorang anak, bisa jadi dia mencontoh dulu orang tuanya, atau mungkin orang-orang di sekitarnya yang sering dia lihat melakukan kekerasan. Jadi seperti efek berkelanjutan gitu. Dia mencontoh anaknya, kemudian dia melakukan, dan itu nanti bisa juga akan dicontoh oleh anaknya gitu. Kalau saya melihat kasus seperti ini tuh memang ya seperti tadi disebut mesti ada bibit. Maka bisa dikatakan kayak sebuah tanaman gitu ya. Tanaman tumbuh itu kan ada bibitnya, terus ada perawatannya sehingga dia bisa berbuah gitu. Nah, bisa jadi bibit-bibitnya itu sudah sejak lama dia memiliki kecenderungan tidak bisa mengontrol emosinya. Terus dirawat, dalam arti itu ada kondisi yang menjadikan dia itu bisa berbuah gitu. Itu dengan kondisi ya itu tadi dia nganggur gitu kan, udah dia nganggur, merasa nggak punya harga dirinya jatuh, istrinya selingkuh, sehingga buahnya ya itu tadi pembunuhan tadi. Jadi emosi yang nggak terkendali. Dan pastinya ini karena keimanan yang lemah ya. Karena kalau keimanan yang kuat kan dia mesti berpikir sampai jangka panjangnya itu akhirat. Kalau orang yang anggap saja bukan berdasarkan masalah keimanan ya, tapi kalau dia itu berpikir panjang, melakukan sesuatu itu karena berpikir panjang, tentu kan dia akan berpikir kalau dia mencelakai istrinya, mencelakai anaknya, dia kan terancam oleh undang-undang KDRT gitu kan, kalau secara negara lah, secara sebagai warga negara. Kalau secara agama ya itu adalah perbuatan dosa, apalagi sampai membunuh, itu hukumannya kan berat. Ya, artinya orang yang melakukan itu memang tidak ada rem gitu loh, tidak ada rem ketika dia itu mendapatkan pencetus dari emosinya gitu. Sebenarnya kalau KDRT itu ya, menurut saya potensi ada di setiap rumah tangga. Kadang-kadang karena dalam setiap rumah tangga kan pasti ada masalah gitu ya. Nah, seringkali kemudian anak itu menjadi pelampiasan. Biasanya awalnya itu kurang ekonomi, terus kemudian ditambah dengan perhatian yang dia rasa kurang dari suaminya, itu kemudian dia harus bekerja di rumah tangganya dengan kerja keras, capek gitu. Nah, itu bisa juga menjadi pemicu terhadap kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh seorang ibu kepada anaknya. Kadang anak nggak apa-apa, nggak salah atau salah sedikit aja, ibu itu bisa
melampiaskan ke anaknya, mukul anaknya atau mungkin kekerasan verbal yang sangat berat gitu. Artinya apa itu ya? Kayak mencaci maki anaknya dengan perkataan yang buruk gitu. Itu kan juga kekerasan itu. Artinya kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya dilakukan oleh seorang bapak atau suami, tapi juga ibu juga bisa melakukan kekerasan kepada anak-anaknya, terutama kan juga pernah ada kasus-kasus ya anak yang dibunuh atau dihilangkan nyawanya gitu oleh seorang ibu gitu. Sebenarnya kan kayaknya ibu itu nggak bakalan tega gitu pada anaknya, tapi mungkin karena emosi yang terpendam lama, kekecewaan terpendam gitu, tidak ada solusinya. Nah itu yang sangat berpotensi kemudian dilakukan kepada atau dilampiaskan kepada anaknya. Kalau dari teman-teman aku tuh emang banyak yang broken home, tapi kalau misalkan kayak dia jadi korban KDRT sih enggak, cuman mungkin orang tuanya itu tengkar terus, kayak dan selalu bawa-bawa anaknya yang disalahin gitu, padahal itu masalah orang tuanya. Tapi kayak karena kayak gitu terus jadinya tuh kebanyakan teman aku tuh ngerasa kayak ya terus kalau misalkan akhirnya aku lahir cuman bikin jadi masalah, kenapa waktu itu ngelahirin? Walaupun sekarang udah kuliah gitu ya, mereka tuh kadang masih ada rasa bukan nyesel ya, lebih ke sakit hati gitu loh. Jadinya ngerasa nggak pantas aja gitu, makanya kenapa banyak ngelakuin pelampiasannya di luar. Nggak pantas itu maksudnya nggak pantas apa? Nggak pantas kan kalau mereka tuh di rumah rata-rata jadi bahan pertengkaran orang tuanya nih, ya kan, entah anaknya kenapa nyalah-nyalahin gara-gara sesuatu gitu kan, walaupun emang nggak secara langsung nyerang ke anaknya gitu. Nah akhirnya karena di rumah pun dia nggak bisa bergantung sama siapapun gitu ya, jadinya ketika dia di luar itu ngerasa kayak sebenarnya ada nggak sih orang yang mau nerima gitu loh, toh di rumah ya seharusnya jadi rumah yang nyaman aja malah kayak gini nasibnya kayak gitu loh. Jadi dia ngerasa nggak diinginkan sama siapapun. Makanya kenapa rata-rata temen aku yang anak broken home gitu, yang orang tuanya berantem terus atau gimana tuh, mereka kepercayaan dirinya tuh kurang banget. Karena di stigmanya dia tuh kayak orang di rumah aja yang seharusnya orang tuanya itu jadi orang pertama yang memperhatikan dia, gak ngelakuin itu. Jadi pas dia udah di luar pun ngerasain hal yang sama gitu. Padahal sebenarnya kalau tadi kata ibu tadi itu, orang tua entah itu bapaknya ya atau ibunya itu marah ke anak, itu sebenarnya mereka sadar ya itu bukan kesalahan si anak gitu ya. Iya. Karena pelampiasan dia marah dengan pasangannya kan seperti itu. Jadi kadang setelah marah ke anak itu ya merasa menyesal kok gitu. Makanya ketika seperti itu kemudian tidak ada dari dirinya sendiri kayak rem gitu ya kan. Kalau punya pengetahuan agama yang cukup ya, misalnya kalau dia menyerang anak atau memarah ke anak itu adalah perbuatan yang dosa gitu, kemudian dia mencaci maki suaminya juga itu perbuatan yang dosa, salah, itu ya kalau dia tidak sadar akan itu, tidak punya pengetahuan dalam dirinya seperti itu, dia akan melakukan lagi gitu. Tapi kalau dia kita punya pengetahuan, kita akan lebih banyak berpikir gitu, lebih banyak introspeksi diri gitu loh. Kayak misalnya ibu punya perasaan yang kecewa atau ini ke ayah atau mungkin ke anak, itu kan kemudian ibu berpikir gitu, ibu pun punya kekurangan juga gitu, ayah atau anak itu punya kekurangan, ibu pun juga punya kekurangan gitu. Jadi jangan ke diri sendiri itu kayak menasehati gitu, jangan
gampang melampiaskan emosi atau marah-marah atau kecewa yang berlebihan, karena diri kita sendiri pun juga punya kekurangan gitu. Kalau kemudian atau untuk kondisi yang sama di kemudian hari itu bisa lebih mengerem gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya maksud kita semua itu memang harus punya itulah apa ya, batasan, punya ilmu agama gitu. Itu untuk mengendalikan emosi kita gitu. Seperti itu. Ada satu yang ayah tertarik ya, kasus ini itu menurut penuturan ini, saya baca di Detik ya, penuturan dari ketua RT atau warga sekitar itu katanya cukup tertutup keluarga ini. Iya, Ya. sangat tertutup Sangat bahkan. tertutup. Berarti kan inilah salah satu bibit juga kan gitu. Ketika tertutup berarti dia itu kan nggak pernah ngobrol berarti. Iya, sama Nah, orang lain. dia tertutup. Ketika dia itu terus tidak punya kerjaan, dia kan ditagih itu sama Yang punya kontrakan. kontrakan. Bahkan sudah mau diusir. Cuma karena yang punya kontrakan ini merasa kasihan karena nganggur, punya anak gitu kan. Nah, makanya masih dikasih tempo. Tapi walaupun dikasih tempo itu kan juga tidak akan selamanya, karena sementara dia tertutup. Istilah Jawa itu bunek jadinya itu. Dia udah gelap, jadinya gelap mata. Gitu. Dan memang kasus KDRT ini kan kasus yang apa ya? Tidak banyak terjadi secara terbuka, artinya banyak yang ditutup-tutupi gitu. Tapi secara selentingan ada gitu. Dan mungkin itu tidak sampai pada yang kasus besar. Nah, padahal kasus besar itu kan bisa Dari jadi kan kecil. dari kecil-kecil. Saya juga punya temen itu, dia KDRT juga, tapi KDRT-nya tidak terlalu parah, tapi kan tetap saja namanya nampar gitu kan. Itu kan sudah KDRT, apalagi dengan kata-kata kasar. Nah, itu biasanya kalau sudah punya anak itu akan lebih berat untuk diselesaikan gitu ya, karena kalau mau pisah kan nggak mempertimbangkan gampang. anak gitu. Mungkin Vina, kalau kayak tadi temennya ada yang kemudian jadi nggak percaya diri atau ya efek-efek lah akibat tidak harmonisnya apa keluarganya itu. Terus menurut Vina sendiri bagaimana itu? Harusnya itu orang tua itu gimana sih gitu? Kalau misalkan harusnya gimana, aku nggak tahu banyak. Soalnya kan ya aku belum jadi orang tua gitu. Bisa jadi yang omongan aku sekarang nanti pas aku jadi orang tua gak relate gitu kan. Cuman mungkin kalau misalkan kayak ngelihat dari kasus-kasus sekarang yang banyak, apalagi kan sekarang kan anak-anak ya di milenial lah, Gen Z itu kan udah pada melek hal-hal kayak gini tuh mereka udah nggak banyak yang udah tutup mata gitu loh. Jadi mereka ada usaha untuk speak up, entah itu cerita ke temennya, jadi nggak dipendam sendiri gitu loh. Nah, kalau yang aku simpulin dari yang temen-temen aku tuh, mereka tuh sebenarnya ke orang tuanya juga nggak nuntut apa-apa, kayak cuman pengen didengerin, nggak dituntut ini itu gitu kan. Kayak usaha untuk ngertiin anaknya juga, karena kan anak juga sebelumnya dia belum jadi apa-apa juga gitu. Kenapa baru segini udah nuntut lebih ngelampiasin apapun ke anak, padahal anak itu pun dia nggak tahu salahnya apa gitu. Karena dia juga ya kan orang tuanya yang ngelahirin aku, kenapa semuanya jadi nyalahinnya ke aku gitu. Atau kayak kenapa sih kalau mereka tuh ya nyeselnya gini, kenapa sih harus dapat orang tua yang seperti itu gitu kan. Jadinya kayak
Nah, karena hal itu kadang kebanyakan ya teman-teman aku yang jadi anak broken home itu ada omongan, pasti ada omongan kayak gini. Nanti kalau misalkan emang udah gede dan harus nikah, ada ketakutan itu gitu. Dia melakukan Akhirnya, hal yang sama gitu. bukan melakukan hal yang sama, jadi takut untuk nikah gitu loh. Atau enggak kayak kalau mau nikah bener-bener picky banget nyari pasangannya kayak gitu loh, nggak yang bisa seterbuka. Mungkin kalau misalkan kayak teman-teman aku yang lain yang di rumahnya itu ya harmonis aja gitu, mereka ya udah kayak oh ya udah mungkin nanti maunya calon suami yang seperti ini yang setia atau segala macam. Sedangkan kalau misalkan temen aku yang apa namanya jadi korban bukan KDRT broken home itu, dia Takut dulu ya. jadi udah takut duluan kayak sama cowok Percaya tuh. gitu. Jadi jadi nggak percaya karena dia ngelihat di rumah orang tuanya kayak gitu, dia nggak mau nanti pas menikah kayak gitu juga. Kayak gitu, jadi dia udah ada ketakutan sama laki-laki gitu loh, kayak nanti dia sama aja sama kayak bapak aku kayak gitu, nggak mau kayak gitu. Memang broken home atau tidak, artinya serasi atau tidak dalam rumah tangga itu ya memang masing-masing itu yang harus bisa punya apa ya, pengendalian diri untuk tidak melakukan hal-hal yang memicu kekecewaan gitu pada pasangannya gitu. Makanya seorang, kalau kita sebagai orang tua jadinya mikirkan nanti anaknya itu jangan sampai misalnya rumah tangganya broken home atau rumah tangganya kacau gitu, KDRT gitu. Jadi itu tadi pendidikan pranikah itu jadinya dibutuhkan, sangat penting gitu. Nah, tapi kalau misalkan buat anak yang udah terlanjur ada di posisi itu, seharusnya ngapain? Kan kalau kayak teman-teman aku itu kan mereka takut ya. Maksudnya, misalkan nih, kalau kan karena aku nggak ngalamin, aku tuh kadang mikir, kenapa nggak dia lapor sama saudaranya, bulenya, atau apa namanya, cerita ke keluarganya yang kira-kira bisa ngebantu gitu. Tapi kebanyakan mereka nggak ngelakuin itu. Jadi memang kalau kita lihat ya, sesuatu yang meledak itu kan tidak serta-merta tiba-tiba meledak. Sebenarnya dia sudah ada bibit-bibit tadi itu Terpendam, numpuk. ya, yang terpendam kayak Akumulasi. api dalam sekam gitu. Itu kalau dibiarkan kan bisa membakar semuanya kan. Nah, makanya kemampuan untuk mendeteksi problem itu penting. Dan Jadi, tadi itu ada orang yang diajak bicara, artinya membicarakan atau speak up masalahnya itu memang seperti apa ya, tadi tuh bahan peledak itu yang berkurang sedikit demi sedikit itu loh, jadinya tidak akan meledak gitu, tidak akan itulah meledak. pentingnya kalau kita sebagai seorang muslim itu punya guru. Jadi kalau kasus-kasus yang terjadi itu bisa jadi ya karena dia memendam, karena dia tidak memiliki orang yang dia percaya untuk mendengar cerita dia, sehingga akhirnya dia tidak bisa menemukan solusi kan. Istilahnya kayak konselor ya. Konselor ya. Mungkin Vina bukan nanti bisa menjadi konselor atau tempat orang itu bisa diajak ngomong, bisa apa? Mengeluarkan unek-uneknya gitu. Tapi kalau Tapi itu kan Mak biasanya sudah takut karena berbayar kan gitu. Kan gitu. Tapi kalau yang secara umum ya intinya itu jangan tertutup gitu. Jangan tertutup menyimpan masalahnya hanya di dirinya saja. jadi konselor itu makanya jangan ini narik mahal-mahal ya. Enggak, orang ini kok sekarang tuh ada apa namanya platform apa bisa konsultasi sama psikolog tapi murah, udah ada. Tapi kalau itu tidak langsung
Ya Iya sih. ekspresinya nggak kena kan, nggak bisa Cuman pas. Bisa nggak sih? iya, tapi kan Misalnya, setidaknya udah ada hal yang ya kan, kalau misalkan masalah biaya, apalagi kalau yang ngalamin masih bergantung sama orang tua gitu, dia belum punya uang sendiri kan, dan dia misalkan anaknya antisosial gitu, nggak punya teman banyak atau gimana, kan dia mau nggak mau harus tetap usaha untuk nyari orang biar dia bisa ngeluapin dikit-dikit kayak gitu loh. Lagi sekarang di puskesmas kan juga udah ada beberapa yang ada psikolognya kan. oh iya, itu sangat membantu itu. Iya. Tapi Makanya emang pemerintah harus emang masih cawe-cawe dikit, gitu ya. masih dikit. Hmm. Iya, makanya kalau konsultasi kan nggak bisa sekali 2 kali doang. Karena biasanya di sesi awal itu buat membangun trust dulu. Nggak Gitu. cukup sekali. 2 Iya, kali. jadi biasanya pertemuan sesi pertama, makanya kenapa pada nggak mau ya itu karena nggak bisa 1 sesi 2 sesi doang, uangnya tambah banyak lagi kan. Ya yang paling Ya. gratis, paling mudah itu kita itu curhatnya ke Allah. Iya. Ya ibu sendiri merasakan ya, misalnya kalau ibu sedang sedih, ibu sedang apa gitu, misalnya kayak merasa nggak bisa berbuat apa-apa gitu, atau nggak bisa menyelesaikan masalah itu, ya apa, nangis aja, curhat aja gitu sama Allah gitu. Ya udah, habis gitu pasrah, habis gitu ini, karena seperti solusi itu ya, kalau kita ngomong gitu, kita ngomong ke Allah itu ya, kita ngomong gini tuh kan hati terus tenang ya, terus nanti itu akan ada solusi di kemudian hari yang kita gitu akan ditunjukkan, atau apa-apa kejadian di lingkungan kita atau ini itu akan kayak seperti Allah itu ngasih petunjuk, ngasih solusi. Itu benar, tetapi tidak semua orang bisa. Ya artinya kan butuhnya itu semua orang butuh Allah, butuh apa agar agama bisa. ini. Jadi gini, ketika dia itu mampu melihat, oh ini solusi yang diberikan oleh Allah itu kan karena dia sudah ada ilmunya, dia sudah ngobrol dengan orang, gitu kan, orang pengalaman seperti apa, pengalaman si A seperti ini, si B seperti itu, dia baca-baca, dia dengerin pengajian, nah ditutup dengan dia pasrahkan semuanya itu kepada Allah gitu. Yang dimaksud itu seperti itu, tidak tiba-tiba ke Allah gitu aja. Iya, karena kan Itu dulu kan- juga pernah udah ikut pengajian. Iya, kalau kepada Udah ada. Allah itu saja ya akan ada, tapi dia bisa nggak melihat solusi itu, karena bisa jadi yang sangat menarik nih, kita itu doanya itu agar kita bisa menyelesaikan masalah kan, doanya agar kita itu ditingkatkan kepandaiannya, dimudahkan urusannya. Itu kan yang menyelesaikan sebenarnya kita sendiri. Iya. Gitu. Allah itu memberikan masalah untuk kita latihan menyelesaikan. Jadi ini bagian kesadaran bahwa problem yang ada ini ujian dari Allah itu, ya berarti kan untuk diselesaikan. Gitu. Bisa dengan cari ilmunya, bagaimana cara menyelesaikan, termasuk minta petunjuk kepada Allah, sehingga ketika menyelesaikan itu tidak salah memilih, tidak salah memilih solusi gitu. Oh solusinya harus cerai, kan? Oh solusinya nggak apa-apa saya di madu umpamanya. Itu kan bagian dari solusi. Kalau bicara dengan keluarga, oh saya harus bekerja, oh saya harus ini dan itulah. Jadi itu dari berbagai macam solusi itu akan Allah akan tunjukkan tuh mana yang solusi yang terbaik. Terus kembali ke kasus yang 4 anak itu, ini kan masih baru ya, belum
belum selesai. belum selesai kan, masih dalam penyelidikan kan ya. Tapi ya memang kadang-kadang kan kasus seperti ini kan mengejutkan juga hasilnya kan. Nih, kalau nih aku mau nanya, kan seharusnya nih orang yang ini ya, yang kasus itu kan harusnya dia dari awal tuh tahu kalau ekonominya kurang. Aku nggak tahu sih dulu sebenarnya sempet ekonominya bagus atau enggak gitu kan. Siapa? Yang ini, yang kasus ini. Kalau misalkan dari awal mereka tahu ekonominya kurang, kenapa punya anak 4 gitu? Dan kayaknya jaraknya juga deket-deket gitu. Iya. Kenapa dia nggak mikir kayak, oh ini kalau anak segini banyak, sedangkan harus masuk sekolah, apalagi kalau misalkan umurnya deket-deket, masuknya juga deket-deket, Ya, kenapa? mungkin dia prinsipnya banyak anak banyak rezeki. Iya, yang masih banyak tuh kayak gitu. Makanya kenapa Ya mas, milih? banyak anak banyak rezeki tapi usaha kurang gitu. Iya, ngarepin dari langit. Kan kalau kayak gitu kasihan anaknya. Ya kan, tapi ada juga yang anaknya banyak, juga dia bisa ngelola walaupun hidupnya juga kurang. Iya, berarti kan kalau yang bisa ngelola itu dia dari awal sadar kan kalau misalkan walaupun ini bisa nih ngelolanya gimana, udah ada planning pasti kan. Iya. Tapi kan kebanyakan coba yang anak-anak yang akhirnya disuruh di jalanan. Ya tetap aja akhirnya memang itu tadi, pengetahuannya kurang, agamanya kurang. Ya itu, jadi bekal untuk rumah tangga itu emang kurang gitu. Jadi kalau punya masalah-masalah akhirnya emosi yang didului. Udah ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau mau berumah tangga jangan cuma modal cinta doang. Iya betul. Semuanya harus disiapin. Karena resiko berumah tangga kan gede banget gitu. Jadi kalau aku saranin buat remaja-remaja atau yang belum menikah tuh, Mas itu udah Buat diri nikah. sendiri. ya karena aku belum juga gitu. Ya karena aku belum juga. Jadi mumpung masih banyak waktu untuk milih, jangan buru-buru. Belajar dulu, Ya iya. pelajari Ya tadi sudah diomong, jangan hanya karena cinta. Iya, makanya. Berarti kan ya cari yang bener gitu kan. pelajari dulu kriteria pasangan yang di yang baik, atau ya itu tadi kriteria menjadi suami atau menjadi istri itu perlu tahu gitu, tidak hanya Biar tidak terjebak. masalah cinta-cinta doang. Tapi juga jangan takut. Kan hidup ini perjuangan, termasuk berjuang untuk menyelesaikan problem yang dihadapi. Itu perjuangan kan? Iya. Nah, kalau Ibu kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya itu, sebelum berumah tangga harus belajar dulu. Dulu ibu ketika ya udah merasa udah dewasa, udah kuliah, udah semester 4 atau ini kan udah mulai baca nih fikih munakahat, terus kemudian apa itu ya syariat untuk menuju rumah tangga itu gimana. Jadi itu emang itu jadi bekal gitu untuk Setuju itu. Jadi memang pernikahan rumah tangga sebagai pelaku itu harus siap ilmunya. Kesimpulannya, setelah berumah tangga itu harus punya teman, makanya harus banyak silaturahmi. Cari teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh gitu kan, sehingga nanti kita tahu kalau ada problem kita ngobrol kepada siapa, sehingga bisa saling berbagi, saling memberikan solusi.
Tapi Dan kalau ibu tuh enggak dah. Dan jangan lupa ya itu tadi pasrah kepada Allah. Ibu tuh merasa nggak punya temen untuk curhat masalah rumah tangga. Ibu nggak pernah tuh menceritakan misalnya kecewaan, misalnya suami begini-begini atau anak begini-begini atau masalah kita begini-begini gitu. Karena ibu mikirnya orang tua tuh orang lain juga punya masalah loh gitu. Kita jadinya kayak kita membebani gitu loh kalau cerita-cerita yang masalah kita. Terus juga takut kalau kita menceritakan masalah kita, rumah tangga kita, apalagi yang negatifnya kemudian disampaikan ke orang gitu. Mungkin mama takut karena tahu teman-teman. Ya seperti itu. Ya, artinya itu karena belum mendapatkan atau moga-moga tidak mendapatkan problem yang yang sudah berat gitu. Artinya problem rumah tangga itu kan tidak hanya sekedar hubungan suami istri yang pribadi sifatnya ya, tetapi itu kan problem pergaulan, problem ekonomi, kan gitu. Tapi benar sih. Salah satu contoh nih, ada orang di sekitar kita yang dia kesulitan ekonomi, kita tuh nggak tahu dia itu kesulitan ekonominya karena dia nggak pernah cerita. Iya. Gitu loh. Iya. Nah, sementara kita yang mau membantu segala macam itu kan nggak mungkin juga buka pintu ke rumahnya punya kan nggak mungkin juga kan. Artinya ada keterbukaan, harus ada ngomong juga, walaupun tidak dalam arti minta-minta gitu ya. Tetapi kan ada orang-orang tertentu yang nanti bisa saling memahami lah kondisinya. Karena itulah fungsi dari silaturahmi itu kan ukhuwah ya. Ukhuwah itu dibangun pada 4 hal. Jadi saling mengenal, dari ta'aruf, mengenal, tafahum, saling memahami, ya kan? Terus ta'awun, saling menolong, baru yang terakhir itu takaful, saling menanggung. Itu. Jadi ukhuwah Islamiyah benar-benar menjadi ukhuwah, menjadi persaudaraan itu tidak sekedar kenal saja, tetapi kita sebagai satu ikatan persaudaraan itu juga harus mengenal dia punya problem apa, problem yang sifatnya bukan rahasia lah ya, artinya problem yang ketika dia berat menangani sendiri itu bisa di ditangani bersama-sama. Makanya kan saling memahami. Tafahum tadi, itu ta'aruf, tafahum. Setelah itu tadi itu ta'awun, saling tolong menolong. Bagaimana tolong menolong kalau kenal aja enggak, paham aja enggak. Nah, terus yang terakhir ya takaful, saling menanggung sehingga kehidupan itu tidak sampai terjadi hal-hal seperti yang tadi kasus yang sedang viral itu.